Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Ana Widyastuti. Hari ini saya akan mengambil materi video yang dari buku saya yang berjudul 77 Permasalahan Anak dan Cara Mengatasinya. Penerbitnya Elek Media Komputindo. Saya akan mengambil materi dari bab 15, yaitu permasalahan belajar. Masalah prestasi akademik, yaitu disleksia. Dan isinya nanti yaitu deteksi dini yang dilakukan kita sebagai guru atau orang tua itu apa saja. Kemudian gejala-gejala yang tampak, faktor-faktor penyebab disleksia itu apa saja, bagaimana intervensi dan cara mengatasinya, dan intervensi membaca anak disleksia, serta area kesulitan disleksia. Nah, di sini di area kesulitan disleksia itu kita akan melihat atau disesuaikan dengan kesulitan yang dialami anak disleksia dan bagaimana atau apa strategi yang kita lakukan sebagai orang tua dan guru. Dan buku ini lumayan tebal, yaitu hampir 600 halaman dan telah tersedia di toko buku Gramedia online ataupun di toko-toko online lainnya. Dan jika nanti Anda berminat bisa membelinya. Oke, selamat menyimak. Ini adalah materi anak disleksia dan apa solusinya. Nah, disleksia apa itu? Dari bahasa Greek, dis berarti kesulitan dan leksis berarti bahasa. Jadi, disleksia adalah kesulitan membaca, mengeja, menulis, dan kesulitan dalam memahami kata-kata. Nah, kita bisa melakukan deteksi dini kepada anak. Apakah nantinya ada benih-benih anak menjadi disleksia? Dengan cara apa? Dengan cara yaitu yang pertama, minta anak menyebut bunyi atau suara binatang. Kemudian sediakan gambar yang berwarna. Setelah itu minta anak menyebutkan warna apa. Kemudian bisa juga dengan anak diminta menyebutkan angka atau huruf yang kita berikan. Bisa juga minta anak menyebut beberapa yang biasa ia kenal. Jadi kata-kata yang biasa ia kenal, misalkan dari huruf awal M, itu ada kata mama, makan, minum, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada catatan bahwa apabila anak menyebutnya lebih lamban ataupun tidak bisa menyebutkan, itu dibandingkan dengan anak usianya, dia sangat lamban atau tidak mampu, berarti dia ada kecenderungan untuk ke sana. Nah, selanjutnya adalah gejala-gejala apa yang tampak, yang kelihatan terjadi pada anak itu apa? Yang pertama adalah daya ingat anak jangka pendek yang buruk. Jadi cepat lupa. Kemudian anak tidak dapat mengucapkan irama kata-kata secara benar dan proporsional. Lalu anak mengalami kesulitan dalam mengurutkan huruf-huruf dalam kata dan mengejanya. Anak juga kesulitan memahami kalimat yang dibaca ataupun yang didengar. Jadi anak itu tidak bisa memahami kalimat yang dibaca ataupun yang didengar. Lalu sulit menyuarakan fonem dan memadukannya menjadi sebuah kata. Misalkan S dengan A, sa, dia akan bingung atau kesulitan. Lalu anak sulit mengeja kata atau suku kata dengan benar. Jadi ketika mengeja ataupun suku kata, itu anak kesulitan. Nah, gejala lain yang tampak yaitu anak terlihat bingung dengan huruf yang mempunyai kemiripan bentuk. Misalnya B dengan D, U dengan N, M dengan N. Karena bentuknya mirip, jadi mereka suka tertukar. Anak itu tertukar, bingung gitu. Ini huruf apa ya? Karena mirip. Lalu anak kesulitan dalam menyebut huruf-huruf yang membentuk kata, misalnya topi, yaitu T-O-P-I. Membaca satu kata dengan benar di satu halaman tapi salah di halaman lainnya. Nah, anak ini membaca
pertamanya benar, tapi ketika di halaman berikutnya salah. Nah, anak kesulitan memahami apa yang dibaca. Jadi pemahamannya belum bisa dan sering terbalik dalam menuliskan kata atau mengucap, misalkan hal menjadi lah dan lain-lain. Anak bingung menentukan tangan kanan yang dipakai untuk menulis. Jadi dia bingung antara tangan kanan dan tangan kiri yang mau buat nulis yang mana. Kemudian tulisan tangan yang buruk. Nah, ini adalah gejala-gejala yang terlihat pada anak ketika mengalami kesulitan membaca. Nah, gejala lainnya yaitu lupa mencantumkan huruf besar atau mencantumkan di tempat yang salah dan lupa meletakkan tanda baca lainnya. Jadi anak itu suka lupa mencantumkan huruf besar, kadang-kadang dia di tengah, kadang-kadang di depan dan lain sebagainya. Kemudian tanda titik, tanda koma suka lupa. Ini bagi anak-anak yang sudah usia sekolah dasar ke atas. Lalu anak menempatkan paragraf secara keliru. Nah, ini harusnya paragrafnya di nomor 1 misalkan, atau di atas, dia di bawah. Kemudian anak mengalami kesulitan dalam belajar tulisan sambung. Ini tulisan tegak bersambung ya. Kemudian hasil menulis huruf kurang baik. Jarak pada huruf-huruf, tulisan tidak stabil, kadang naik dan kadang turun. Jadi anak itu menulis antara huruf dengan huruf spasinya terlalu jauh. Terus tulisannya tidak stabil, kadang naik, kadang turun, kadang besar dan kadang kecil. Kesulitan dalam diskriminasi visual dan kesulitan dalam persepsi spasial. Nah, ini pendapat-pendapat atau persepsi tentang spasial. Selanjutnya, gejala-gejala yang tampak yaitu anak lupa mencantumkan huruf besar atau mencantumkan di tempat yang salah. Jadi dia menulis huruf besar itu kadang di tengah, kadang di belakang, kadang di depan. Dan lupa meletakkan tanda baca lainnya, misalkan titik, koma gitu. Lalu anak menempatkan paragraf secara keliru. Mengalami kesulitan dalam belajar tulisan tak sambung. Kemudian hasil menulis huruf kurang baik. Jarak pada huruf-huruf, tulisan tidak stabil, kadang naik dan kadang turun. Jadi hasil tulisan anak itu kurang baik. Misalkan jaraknya spasi antara huruf itu terlalu lebar ya. Kemudian kadang naik, kadang turun, kadang besar dan kadang kecil. Lalu kesulitan dalam diskriminasi visual dan persepsi spasial. Selanjutnya adalah anak membaca sangat lamban dan tidak yakin terhadap apa yang dibacanya. Kemudian anak menggunakan jarinya untuk membaca. Kemudian melewatkan beberapa suku kata, frasa, bahkan garis-garis ke dalam teks. Kemudian anak menambahkan kata-kata atau frasa yang tidak dalam teks. Jadi suka menambahkan sendiri gitu, baik kata maupun frasa. Lalu anak salah melafalkan kata-kata yang sedang dibacanya. Sering salah-salah. Kemudian mengganti suku kata dengan kata lainnya. Jadi suku kata suka diganti-ganti, jadi bacanya yang tidak ada di dalam teks dia baca. Nah, gejala-gejala yang tampak lainnya, anak membuat kata-kata sendiri yang tidak mempunyai arti. Jadi suka menambahkan kata-kata kalau sedang membaca. Lalu anak kesulitan memahami apa yang dibaca dan bingung menentukan mana, tadi sudah ya, yang hendak dipakai untuk menulis. Nah, sekarang faktor-faktor penyebabnya. Apa saja faktor-faktor penyebabnya? Yang pertama adalah faktor neurologis dan genetik. Apa sih itu? Nah, ini faktor neurologis dan genetik adalah gangguan di dalam otak
neurologis kan otak yang disebabkan faktor keturunan. Nah, ini biasanya di antara anggota keluarga ada yang merupakan penyandang gangguan belajar, misalnya learning disabilitas. Nah, ini disleksia cenderung terdapat pada keluarga yang mempunyai anggota kidal. Namun, orang tua yang disleksia tidak secara otomatis menurunkan gangguan ini pada anak-anaknya, atau anak kidal pasti disleksia, belum tentu. Tapi yang jelas ada kecenderungan ke situ, faktor keturunan. Nah, yang kedua adalah problem pendengaran sejak usia dini. Nah, jika kesulitan pendengaran terjadi sejak dini dan tidak terdeteksi, maka otak yang sedang berkembang akan sulit menghubungkan bunyi atau suara yang didengarnya dengan huruf atau kata yang dilihatnya. Nah, padahal perkembangan kemampuan mendengar sangat penting bagi perkembangan bahasa, ini terutama pada anak ya. Jadi menyebabkan kesulitan jangka panjang. Nah, kalau untuk problem pendengaran, otomatis konsultasi dan penanganan dari dokter ahli amat diperlukan. Kemudian faktor kombinasi, yaitu kombinasi dua hal di atas. Faktor kombinasi ini menyebabkan anak yang disleksia menjadikan serius atau parah, hingga perlu penanganan menyeluruh dan kontinu. Nah, ini ada 3 faktor penyebabnya. Nah, bagaimana intervensi dan cara mengatasinya? Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman. Pemahaman siapa? Pemahaman orang tua, guru, pembuat kebijaksanaan sistem pendidikan, tenaga profesional, medis, dan seluruh lapisan masyarakat mengenai disleksia atau kesulitan belajar spesifik agar potensi akademik penyandang disleksia dapat berkembang optimal. Nah, ini pemangku kebijakannya semuanya. Kemudian yang kedua adalah komunitas berbagi pengalaman. Nah, ini komunitas antara orang tua dengan anak disleksia serta orang dewasa yang dekat dengan masalah anak disleksia, yang berteman, berjejaring, dan berbagi pengalaman dalam pengasuhan anak disleksia. Ini sangat penting. Nah, selanjutnya adalah bagaimana intervensi kita membaca untuk anak disleksia. Nah, ini sebagai orang tua atau guru ya. Campur tangan apa yang kita perlukan ketika anak belajar membaca, terutama untuk anak disleksia ini. Ada beberapa hal yang harus dikuasai anak untuk membaca. Apa saja? Yang pertama adalah fonologi awareness atau kesadaran fonologi, yaitu pemahaman tentang struktur suara suatu kata. Nah, ada sebuah fonem, misalkan ada unit terkecil dari suara dalam bahasa tertentu yang dapat diakui sebagai berbeda dari suara lainnya. Bisa dikatakan kesadaran fonologi adalah kemampuan anak dalam mendeteksi dan memanipulasi bunyi. Yang kedua adalah sound symbol association. Asosiasi suara dan simbol adalah pengetahuan dari berbagai bunyi dalam bahasa apapun untuk huruf atau kombinasi huruf yang sesuai mewakili pengucapan yang terdengar. Ini penguasaan asosiasi secara simbol atau prinsip abjad ya, adalah dasar kemampuan membaca atau decode dan encode. Jadi kemampuan membaca dasar anak ini adalah mengejak misalkan. Yang ketiga adalah explicit phonics, merupakan program terorganisir di mana simbol suara diajarkan secara sistematis. Jadi huruf-huruf itu sendiri. Kemudian silabisasi atau syllabization, yaitu suku kata terkecil dalam suatu arus ujaran atau runtutan bunyi ujaran yang memiliki puncak kenyaringan yang biasanya jatuh pada sebuah vokal. Kemudian morfologi adalah tentang bagaimana sebuah kata dasar, awalan, akhiran atau morfem bergabung untuk membentuk kata-kata. Sebuah morfem adalah unit terkecil dari makna dalam bahasa tertentu. Lalu sintaks adalah urutan dan fungsi kata dalam kalimat untuk menyampaikan makna dalam bahasa tertentu. Reading comprehension atau pemahaman bacaan adalah proses panggilan atau membangun makna melalui interaksi pembaca dengan teks untuk dipahami dan tujuan khusus untuk membaca.
Reading fluency, kelancaran membaca, adalah kemampuan membaca teks dengan kecepatan dan ketepatan. Ini perlu didukung pemahaman cukup. Nah, ini bagi guru dapat membantu kelancaran dengan beberapa intervensi yang telah terbukti sukses dalam membantu siswa kefasihan, misalnya pembacaan diulang dan daftar kata. Nah, selain membaca, anak-anak disleksia juga mengalami kesulitan besar dalam menulis karena dalam menulis atau menulis ekspresi yang membutuhkan integrasi beberapa keterampilan. Nah, ini area kesulitan disleksia. Area kesulitan disleksia ini ada banyak ya, dan strategi kita sebagai orang tua dan guru itu akan seperti apa? Ini akan diuraikan di sini. Area kesulitan anak disleksia dan strategi yang dapat dilakukan orang tua dan guru sebagai berikut. Misalkan ketika dalam area kesulitan tuh anak mengingat instruksi, misalkan strateginya apa? Dia suka lupa atau tidak bisa atau bagaimana. Nah, ini strateginya adalah instruksi singkat sederhana, jangan terlalu banyak jika memberikan perintah atau kalimat kepada anak yang disleksia, dan tepat. Ulangi instruksi secara multisensoris. Jadi diulang, ada beberapa yang diulang. Kemudian anak lupa atau tidak paham tugas. Nah, strateginya bagaimana? Cek pemahaman anak tentang PR dengan meminta pada kita. Misalkan lembar PR diketik dan dilem di buku agenda. Kemudian menghindari tugas. Ketika anak menghindari tugas, strategi apa yang dilakukan guru dan orang tua? Yaitu bacakan dan tuliskan materi yang akan dipelajari. Buat target yang achievable. Ketika anak lupa alat bantu, strateginya apa? Media yang digunakan diberi highlight, misalnya warna atau simbol tertentu. Kemudian pengejaan yang tidak beraturan. Strategi atau kata kunci ditempel di ruang kelas untuk mendukung anak memahami topik yang sedang dibicarakan. Beri mark atau tanda pada setiap ketidaktepatan dan beri feedback yang spesifik. Nah, ketika anak huruf berlarian saat membaca misalkan. Nah, apa yang dilakukan guru atau strategi apa? Gunakan font color dan warna kertas yang tidak terlalu kontras. Selanjutnya, jika anak tidak bisa setor tugas sesuai tingkat waktu yang kita berikan, beri waktu ekstra. Beri anak kesempatan terlibat dalam proses memahami bagaimana penting dan suatu materi dengan berbagai cara selain paper pensil. Arahkan untuk eliminasi bagian tidak penting. Nah, ketika anak tidak ada motivasi dan frustasi, apa strategi yang kita berikan? Yang pertama adalah orientasi berproses bukan pada hasilnya yang harus kita ingat. Selalu temukan hal positif pada anak dan berikan pujian. Perkenankan jawaban yang multisensoris, jadi banyak ya. Kemudian beri semangat untuk mencoba mentuntaskan materi meskipun ada bagian yang masih berantakan. Nah, ini kita banyak memberikan motivasi, kemudian memberikan pujian, hal-hal yang positif. Kemudian bad day dan good day ini yang dialami anak biasanya ya. Apa yang kita lakukan? Pahami dinamika moodnya, mana ketika moodnya lagi baik dan ketika lagi bad mood. Fokus pada sisi positif anak atau siswa. Jadi kita tidak melihat dari segi negatifnya saja, tapi kita benar-benar melihat dari sisi positif anak. Jangan minta anak atau siswa untuk belajar lebih baik lagi karena mereka sudah sangat keras berusaha. Ini area kesulitan dan strategi yang kita bisa berikan. Nah, ini ada catatan. Jadi kesimpulan dari semuanya adalah seringkali disleksia tidak bisa berdiri sendiri atau tidak berdiri sendiri, sering juga diikuti dengan komorbiditasnya atau diikuti gangguan lainnya. Jadi disleksia itu tidak melulu disleksia gitu, mengalami disleksia, tetapi ada gangguan-gangguan lain yang mengikutinya. Misalnya ada kesulitan baru yang muncul ketika anak belajar membaca dan menulis. Kemudian pada anak-anak yang menyandang diagnosis lain, itu kesulitan menjadi berlipat, jadi double ketika belajar membaca dan menulis. Karena dia mempunyai tidak hanya disleksia, tetapi ada hal-hal lain yang kesulitan. Nah, itu tadi adalah masalah dan cara mengatasinya yang saya ambil dari buku saya ini. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan
subscribe, like, komen, dan share. Jika berminat, telah tersedia di toko buku Gramedia dan toko-toko online lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya dan akan mengambil permasalahan anak yang ada di buku ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.